Oke. Kalau aku tadi tertuju sama yang terakhir siapa namanya? Kayla. Kayla ya. Hai Kayla. Kayla tadi yang terakhir kan yang sama Junior ya? Iya. Apa yang membuat tadi kamu sedikit blank atau mungkin kamu agak sulit kalau improvisasi atau kamu lebih nyamannya itu skrip atau apa yang tadi membuat kamu sedikit agak blank? Aku pengen tanya nih, apakah kamu grogi kalau presenting atau kamu lebih happy kalau acting atau nyanyi? Aku emang sih agak I'm not really that good in presenting ya. Oke. Terus agak nervous, deg-degan, takut dijudge ya kan. So I have really high expectations for the people here. Jadi agak under pressure. Oke, aku mau nanya sama kamu. Tadi saat menjadi host atau kita menjadi presenter, saat kamu lagi dalam keadaan tadi, apa yang kamu lakukan supaya kamu menghilangkan rasa ini karena kalau bedanya kalau acting itu kan cut sama directornya bisa di-cut, bisa diulang. Tapi kalau tadi kamu menjadi kayak host itu live, kalau dalam keadaan seperti itu apa yang tadi di benak kamu agar supaya bisa kamu menyelesaikan permasalahan tadi? Aku pikirin scenario-nya gimana, what the conversation is about. Jadi I will try to rephrase the script in my head, terus improvisasi. Oke. Kayla, apakah ada sedikit limitasi bahasa Kayla? Iya mungkin itu kali ya, tadi juga aku pengen tanya Yes. apakah mungkin bahasa Inggris kamu lebih lancar ketimbang bahasa Indonesia kamu? Aku sih mix, jadi lebih ngobrol bahasa Inggris daripada bahasa Indo. Untuk membaca juga sepertinya ya? Oke, Enggak, karena dia tadi waktu acting, aku setuju sama Pak Wiki, Iya. bagus. terlihat sekali. Tapi pas tadi lagi presenting, aku ngeliat, wah tadi kenapa dia seperti itu, makanya aku Betul. tanya sama dia. Gitu. Cocok ah. Memang pada saat presenting tadi kita membaca prompter karena itu menjadi biasa pada saat presenting. Nah ternyata memang Kayla punya limitasi pada saat membaca dalam bahasa Indonesia. Ada sedikit batasan yang tidak bisa dielaborasi menjadi sebuah kalimat. Iya. Mungkin Kaulan juga mungkin punya limitasi itu dulu pada saat memulai karir? Enggak juga sih, kebetulan enggak. Enggak? Kebetulan dua bahasa baik-baik aja. Kalau aku lihat, well presenting is not my world juga ya, bukan duniaku. Tapi aku pernah menjalankan. Bagaimanapun juga pada saat kita menjadi, maksudnya terjun ke dunia entertainment, as an actor atau apapun itu pasti kita akan kebagian ke area-area yang lain. Kita akan Oke. diajak untuk menjadi muse mungkin di sebuah fashion show. Yes. Padahal kita bukan model, mungkin kita disuruh menjadi host di sebuah acara karena siapa kita gitu kan. Jadi Yeah. memang kita harus bisa mengatur mengatur emosi kita di dalam Adjust juga dengan kita ya keadaan pada saat apapun. kita bisa Ya. menangkap opportunity yang didapatkan. Tapi yang lain aku lihat tadi semuanya natural, maksudnya kayak ngobrol gitu, enak, asik kita mendengarkan mereka mempresent apa yang tadi mereka present gitu. Ya. Jadi gitu. So far oke ya? Oke, Randy mungkin mau nambahkan sedikit? Boleh tepuk tangannya? Yang untuk peserta yang lain. Iya, sebenarnya sama Ben. Presenting juga bukan hal yang kuat buat pribadi gua. Tapi tetap pernah saya coba juga. Karena memang menjadi selebriti itu kita harus bisa keluar ke dari zona nyamannya kita. Kalau memang aku nyamannya ada di acting terus, aku juga tetap harus mencoba bagaimana sih being a host gitu. Nge-host tuh kayak gimana dan memang pasti akan ada challenge yang baru yang pasti akan membuat kita menjadi nervous. Dan aku juga walaupun saat ini aku juga masih merasakan hal yang sama pada saat aku disuruh melakukan hal yang bukan expertise aku, yaitu bukan acting tetapi presenting, pasti akan ada rasa nervous juga. Dan lo pernah melakukan itu kan Ren? Lo pernah juga untuk mencoba menjadi presenter kan? Menjadi presenter, menjadi host dan honestly gue setiap kali mau 1 menit ya, 1 menit on air. Gue lebih tegang daripada kalau kita mau acting karena Iya, itu iya. bukan expertise gue. Tapi tugas kita adalah terus belajar dan juga kita bagaimana bisa mengkontrol rasa nervous kita. Karena bagaimanapun juga pada saat kamera sudah on cam kita harus profesional, kita harus tetap
ya jadi presenter. Ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana cara kita mengatasi rasa takut kita, nervous kita, supaya kita tetap bisa berbicara dengan lancar dan memberikan show yang baik. Oke. Gitu. Thank you Randy. Thank you. Pak Wiki mungkin bisa kasih tips sedikit buat para peserta yang harus menangkap opportunity di tempat lain selain acting. Bisa dimengerti mereka under pressure ya, karena sekarang udah top 5. Jadi tadi ketika mereka masih top 20, terus top 10, kelihatan banget having fun, bebannya nggak sebesar tadi pas presenting, tapi Ya. karena sekarang udah top 5, jadi kelihatan dari kelima peserta tuh kayak semuanya ada beban dan tadi gugup, nervous ya. Jadi tentunya seperti Randy bilang dan Raffi Wulan, itu part dari being a celebrity, jadi harus bisa diatasin dan belajar terus. Oke, thank you Pak Wiki. Tepuk tangan sekali lagi untuk all the finalists dan mereka akan melihat apakah mereka bisa melangkah menjadi top 3 and then menjadi the next Miss Celebrity Indonesia 2023.